Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu pada kami pada malam hari ini. Kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu ini dan memahaminya agar apa yang kami pelajari dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa atas segala keampunan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 13 September 2023 dengan judul Berdiri di Medan Perang Kuno. Bacalah Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perhatikan setiap kali Paulus menggunakan beberapa bentuk kata kerja berdiri. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mengapa ide ini begitu penting baginya? Kita harus memahami metafora militer Paulus dalam konteks medan kuno. Apakah artinya berdiri? Efesus 6 ayat 11, ayat 13 dan 14. Apakah kata ini menyarankan sikap defensif saja? Pidato peperangan yang termasuk dalam tulisan-tulisan Thucydides, salah satu menulis klasik besar sastra pertempuran, menyoroti 3 tindakan yang harus terjadi jika suatu pihak ingin menang. Tentara harus dekat dengan musuh, yang berarti mereka harus berbaris untuk bertemu musuh mereka. Kedua, kemudian mereka harus menyerang dan berdiri teguh atau berdiri tegak, bertarung satu lawan satu dengan musuh mereka. Akhirnya mereka harus mengalahkan musuh. Baca Thucydides, Developmentation War, New York, EP 1910, 4 sampai 5. Momen penting dari pertempuran kuno terjadi ketika 2 pasukan yang berlawanan datang, saling menabrak
dalam suara keras mengerikan dari perunggu, kayu, dan daging yang hancur, yang oleh penulis kuno Xenophon disebut sebagai tabrakan mengerikan itu. The Western Way of War, New York, Oxford University Press, 1989, halaman 152 dan 153. Berdiri teguh, mempertahankan posisi adalah tantangan besar pertempuran kuno. Dalam pertempuran jarak dekat, masing-masing pihak akan mencari momentum untuk mendorong. Seruan Paulus untuk mempersenjatai diri mencerminkan pertempuran di mana tentara berkumpul bersama, memberi dan menerima ratusan pukulan dari jarak dekat. The Western Way of War, halaman 152. Ini ditegaskan oleh penjelasan Paulus tentang pertempuran gereja melawan musuh-musuhnya sebagai pertandingan gulat. Baca Efesus 6 ayat 12, baca juga penjelasan hari Kamis. Dan dalam penggunaannya akan berbentuk insentif dari kata kerja berdiri di ayat 13 agar kamu dapat bertahan di hari yang jahat. New King James Version ESV menekankan atau ditambahkan. Ini bukan sikap santai, maka berdiri berarti terlibat dalam pertempuran dengan penuh semangat. Menggunakan setiap senjata dalam pertempuran jarak dekat, suatu hal yang jelas dari gambaran militer dalam nasihat Paulus sebelumnya, agar didapati berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 27. Baca juga Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bagaimanakah ayat ini membantu merangkumkan pengertian berdiri di dalam Tuhan? Apakah sifat yang berhubungan dari kedudukan ini? Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang sudah kami dengarkan. Terima kasih atas penjelasan yang sudah Engkau berikan. Biarlah ini dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.